dia lupa bahwa mungkin sumber makanan provitamin D-nya itu tidak memenuhi, sehingga apa yang mau diubah oleh bantuan sinar matahari kalau provitamin D-nya nggak ada. Pak Desi Hermawan, MKes, Dokter Desi Hermawan, MKes, benar nggak Pak? MS MKes. Pak Desi boleh cerita sedikit Pak, banyak nggak apa-apa sih, cerita terkait dengan penelitian Pak Desi? Ya, boleh kebetulan tadi saya memang dari 2009 sejak saya studi S3 di UGM, memang saya menekuni tentang vitamin D. Vitamin D ini kan memang tidak setenar vitamin C ya, terkait dengan, kalau vitamin C kan banyak orang bicara, vitamin D ini awal-awal tuh banyak yang tidak memikirkan lah, tidak terlalu tertarik dengan vitamin D. Nah tapi padahal sebetulnya vitamin D ini fungsinya banyak banget di tubuh kita, dan banyak yang berkait dengan kejadian-kejadian yang sedang in saat ini. Misalnya di Denti yang sekarang sedang in kan, sekarang kan lagi happening nih, orang banyak berjemur sinar matahari pagi, biar apa? Biar nggak kena COVID. Nah itu ya. Nah tapi alhamdulillah nih sekarang sudah banyak orang yang paham bahwa vitamin D ini banyak fungsinya. Karena memang vitamin D itu salah satu fungsinya adalah meningkatkan sistem imunitas tubuh. Oh oke. Imunitas tubuh ya Pak ya? Ya, coba, nih. Waduh berat guys, tolong. Ini bisa dilihat ya. Ini saya ambil dari jurnal ya. Kalau kita lihat vitamin D ini kan ada 2 jalur ya. Vitamin D itu dari paparan sinar matahari atau dari diet, dari makanan. Jadi paparan intinya biar nggak ruwet gitu ya. Intinya itu bahwa dia bisa mengaktifkan sistem kekebalan tubuh ya. Misalnya kalau yang dari kedokteran atau teman-teman dari kesehatan kan belajar, misalnya ada mengaktifasi makrofag, mengaktifasi neutrofil ya, mengaktifasi sel T helper ya, yang semuanya itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi jangan takut tuh D, kalau cewek-cewek kan biasanya takut berjemur tuh ya, nanti nanti hitam. Nanti maaf Pak, saya mau ini nih Pak. Dari panahnya ini nggak ngerti ya Pak ya. Dari panahnya ini sangat menarik banget Pak. Walaupun kita nggak akan bahas yang namanya intrasin, monosit. Nggak usah. Nah ini macam gini Pak, ini kita berjemur ya Pak, berjemur lalu masuk ke hati gitu Pak ya. Oh. Gitu. Dari hati masuk ke jantung, lalu jatuh cinta. nanti secara detail ini sebenarnya mekanisme pengaktifan vitamin D itu kan gini deh. Jadi kan kita dapat provitamin D dari makan, dari makanan. Nah, untuk bisa aktivasi itu perlu paparan sinar matahari. Baru menjadi ya 25 OH D3. Nanti baru diaktifasi di hepar ya, setelah diaktifasi di hepar, kemudian di hati, baru nanti diaktifasi di ginjal. Baru jadilah vitamin D aktif yang bermanfaat buat tubuh kita. Jadi panjang prosesnya. Dari makan, di kulit, di bantuan di paparan sinar matahari, kemudian ke hepar, kemudian ke ginjal, baru bisa digunakan. Artinya gini Pak, kalau misalkan kita makan, terus kita nggak berjemur nih, itu vitamin D itu bereaksi, maksudnya dia aktif atau dia sebenarnya enggak? Ya, nanti sebenarnya itu yang mau saya ceritakan di Denti ya. Jadi salah satu hal yang sering terjadi, orang Indonesia, nanti ada hasil penelitian saya di akhir, atau mungkin bisa ditampilkan yang di akhir sendiri. Nih kita lihat bahwa kalau dilihat ini ya Dek ya, orang kita kan daerah tropis nih, paparan sinar matahari kan full. Setiap hari kita dapat sinar matahari yang gratis, yang beda sama orang-orang Eropa yang harus datang ke daerah tropis untuk berjemur, kan kita tiap hari bisa berjemur. Tapi dengan persepsi itu, harapan kita atau persepsi saya awalnya bahwa orang Indonesia itu kadar vitamin D-nya itu udah bagus semua gitu loh. Nah, tapi ternyata nggak seperti itu, baik pada lansia yang udah pernah kami lakukan penelitian maupun pada mahasiswa, orang yang muda, ternyata itu yang vitamin D-nya dalam rentang normal tuh hanya sekitar 3-4% dari total populasi. 3-4%. Yang lain itu rendah semua. Kenapa? Tadi pertanyaan di Denti. Mungkin bisa karena makannya nggak mengandung provitamin D.
makannya nggak mengandung sumber-sumber yang mengandung vitamin D. Ya, misalnya di mana? Susu, keju, telur, daging, minyak ikan. Oh, itu ke vitamin D ya Pak ya? Sumber vitamin D. Minyak ikan, keju, susu. Nah, mungkin ada yang cukup makanannya, tetapi dia lupa bahwa makanan itu ketika masuk ke dalam tubuh harus diaktifasi kan? Tadi di kulit dengan bantuan sinar matahari. Jadi kalaupun kita makannya banyak mengandung provitamin D tanpa paparan sinar matahari dia tidak bisa bereaksi. Tidak bisa jadi aktif. Ini harus di note loh guys. Soalnya gini, kita tuh mikirnya yang awam ya, udah kurang vitamin D kan udah minum obat aja tuh ya. Minum obat tapi kita nggak ngerti ternyata itu juga nggak aktif gitu kalau misalkan nggak dibantu dengan sinar matahari. Ada medianya lagi yang dibantu dengan sinar matahari. Pak, kalau gitu saya jemur aja dong Pak, dari pagi sampai sore. Nah, itu dia yang mau saya lanjutin deh. Jadi kalau cuma berjemur aja, ya, orang saya berjemur tiap hari Pak, kok kadar vitamin D-nya rendah juga gitu ya. Iya nyawa Pak. Ya, rendah gitu. Dan ternyata dia lupa bahwa mungkin sumber makanan provitamin D-nya itu tidak memenuhi. Sehingga apa yang mau diubah oleh bantuan sinar matahari kalau provitamin D-nya nggak ada. Dari sumber makanan. Jadi dua jalur itu, baik dia yang dari paparan sinar matahari maupun yang dari makanan itu harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi ya akan pincang gitu loh, nggak akan memenuhi sampai kebutuhan vitamin D-nya itu cukup. Nah seperti gambar ini, nah ini kan coba itu lihat ya. Jadi 7-dehidrokolesterol itu jadi previtamin D kan dengan bantuan sinar matahari. Tetapi ingat sumbernya itu dari makanan gitu. Oh ya. Jangan, jadi kedua ini saling melengkapi. Ya. Jangan jemur doang nggak ada makanannya, tetap aja. Tapi memang ada juga tadi saya luruskan sedikit tadi apa yang Denti sampaikan, ada juga misalnya obat-obatan yang memang dalam bentuk aktif. Dia sudah 125 OH2D3, jadi udah begitu diminum. Oh, walaupun nggak jemur juga nggak apa-apa. Ya, tapi itu beda ya. Mahal ya, karena dia udah bentuk aktif. Oh mahal guys. Kalau yang gratis ya berjemur aja. Berjemur. Pak, itu berjemur itu ada waktunya nggak itu Pak? Nah iya ada, jangan lama-lama nanti gosong. Oh iya ya Pak. Jangan lama-lama, jangan salah waktunya. Mungkin paling bagus sebenarnya rentangnya pada pagi hari. Jam berapa Pak? Antara pukul 7 sampai dengan pukul, ada yang bilang pukul 7 sampai pukul 10, ada yang bilang pukul 7 sampai pukul 11. Tapi intinya pagi hari. Ya. Kemudian pagi hari. Durasinya tidak perlu lama-lama. 15 jadi sampai 15 sampai 30 menit. Dan sebetulnya tubuh kita itu memberi kode ya, memberi sinyal kapan kita berjemur itu udah cukup. Jadi kalau kita berjemur diam saja, tiba-tiba keringat di dalam tubuh kulit kita keluar keringat itu menandakan bahwa sebetulnya berjemur hari itu cukup. Oh, yang penting keluar keringat aja Pak ya. Ya, karena kalau sudah keluar keringat itu sebenarnya kan satu sudah panas, kemudian yang kedua itu udah usaha tubuh untuk melindungi kulit agar tidak tersengat sinar matahari. Beda. Jadi ya. Paparan sinar matahari itu kalau keringat tubuh kita udah keluar keringat, sinar matahari itu tidak jadi melukai kulit, tapi dia memecah ikatan nitrogen sehingga air menguap. Pak, jemur itu berarti buka baju dong Pak? Idealnya seperti itu. Semakin banyak paparan, semakin banyak yang terpapar sinar matahari ke tubuh kita, semakin baik. Tapi kan nggak mungkin kan kalau misalnya berarti kita tiap hari gitu. Pakai ini apa ya? Mungkin kalau lagi berjemur di rumah, mungkin akan ideal kita menggunakan baju yang lebih terbuka sehingga bisa terpapar sinar matahari pagi. Saya mau aja ilustrasikan sama Mbak Denti, Denti ya. Coba dalam hari ini atau minggu ini deh, berapa lama Bu Denti terpapar sinar matahari? Sangat jarang Pak. Sangat kecil kan? Coba kita ingat, misalnya begitu keluar dari rumah kita udah naik kendaraan atau iya benar Pak. Pakai bajunya udah panjang nih seperti saya. Udah pakai panjang, iya ya. Takut hitam lagi Pak. Iya takut hitam masih pakai tabir surya. Kalau yang berani pakai payung kan gitu ya. Sehingga kita sangat jarang terpapar sinar matahari. Dan padahal bukan hanya untuk sistem kekebalan tubuh ya kalau di COVID ya, misalnya bisa juga untuk menjaga berat badan, menjaga kolesterol, terus menjaga tekanan darah. Itu manfaatnya Pak? Iya. Manfaatnya. Manfaat dari vitamin D tadi. Kolesterol juga ya Pak ya? Bisa mencegah kanker kan gitu. Itu banyak penelitian-penelitian yang... Kanker beneran apa kantong kering Pak? Iya. Kanker beneran. Kanker beneran ya, berjemur ya, kanker, kolesterol. Yang paling penting sekarang ini ya Pak ya, menjaga ketahanan tubuh ya, untuk sekarang yang sedang terpapar COVID ya.
sedang banyak dilakukan oleh orang adalah menjaga kadar vitamin D dalam darahnya dalam normal itu agar dia tidak terkena COVID, karena kan dengan harapan ketika vitamin D-nya naik, sistem kekebalan tubuhnya naik, sehingga ketika ada kuman yang masuk tubuhnya bisa melawan kan. Itu yang sekarang ya banyak lah. Saya bersyukur sih karena waktu saya tahun 2009 mulai melakukan penelitian vitamin D sampai dengan sekarang ini kan dulu banyak orang ngapain nih vitamin D, itu banyak iya, yang bener, enggak, Pak. paling hanya untuk tulang sama gigi gitu kan, orang taunya seperti itu. Iya, Padahal benar, ternyata banyak sekali fungsi.